Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ayatin ukhra, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah segala apa yang Allah berikan kepada kita, semua yang kita peroleh dan kita raih, sehingga nikmat yang diberikan Allah kepada kita tentu semuanya itu berkat doa kita, sehingga kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat-nikmat tersebut, salah satu yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita secara istiqomah kita, bertawakal kita kepada Allah, yaitunya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlahir dalam kondisi fitrah dan meninggal nantinya insyaallah kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sehingga kita semuanya insyaallah nantinya akan mendapatkan syafaat dengan cara bagaimana kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. InsyaAllah kita selamat dunia dan mulia di akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya yang hadir di rumah Allah ini. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan seluruh perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhokan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudaraku sedang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya apa? Dengan berjalannya waktu, dengan bergantinya minggu, bergantinya bulan, sehingga bergantinya tahun, masa ke masa, tentu kita yang perlu kita syukuri adalah Allah masih beri kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika saudara-saudara kita, keluarga kecil kita, baik istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, orang tua yang telah membesarkan kita,
Pada tahun sebelumnya kita masih bersama, tetapi di tahun ini apalagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maghfirah dan ibnu minannarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan saat ini Allah masih sayang kepada kita, masih cinta kepada kita, dalam artian mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat. Yang pertama, tentu kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bersyukur. Allah beri kesempatan kita untuk berzikir, sehingga kita tidak tahu dan kita tidak sadar kapan Allah akan jemput kita. Maka dari itu, yang pertama sekali harus kita syukuri adalah bulan Sya'ban ini Allah masih beri kita nikmat kekuatan, nikmat kesempatan untuk bertobat, dan nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah An-Naml ayat 15 bahwasanya Allah sampaikan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti kalau kita pahami secara bersama dari tafsiran ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sangat mulia. Bahwasanya kita ketahui bersama memperingati Isra dan Mi'raj. Kemudian di sana terdapat isyarat, terdapat kemuliaan bahwasanya bagi Rasulullah SAW merupakan adalah pilihan Allah yang membawa agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sehingga kemudian apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dan apa yang kita raih saat ini tak lain dan tak bukan bagaimana kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu renungkan diri kita, perlu sadari diri kita. Yang pertama, apa fadilahnya di bulan Sya'ban ini? Yang pertama, mustahil rasanya seorang hamba ketika dia beribadah di bulan suci Ramadan, kalau belum dia meningkatkan keimanan ketakwaannya untuk beribadah di bulan Sya'ban ini. Mustahil bagi seorang hamba tersebut untuk berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan kalau bukan dia mulai saat ini. Mustahil rasanya seorang hamba Allah tersebut berpuasa dengan istiqomah di bulan suci Ramadan kalau belum dia mulai pada bulan Sya'ban ini. Artinya apa? Bulan Sya'ban ini adalah bulan kita tempat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mulai mendidik, tempat kita mulai mempelajari, tempat mulai kita untuk mengasah diri kita untuk istiqomah, untuk melaksanakan ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu sehari semalam. Mungkin saja di bulan Ramadan nanti kita tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah di bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Ketika di bulan Ramadan terkadang manusia mulai tidak istiqomah dalam beribadah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak jadikan bulan Sya'ban adalah bulan tarbiyah, bulan tempat dia pendidikan, bulan tempat dia latihan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita pahami secara bersama, bagaimana kita untuk selalu melaksanakan ibadah di Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Salat-salat sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini insyaallah melatih kita supaya terbiasa nanti di bulan Ramadan. Ketika kita sisihkan harta kita, uang kita untuk berinfak dan bersedekah, selalu kita laksanakan baik itu di bulan-bulan sebelum Ramadan dan bahkan kita tingkatkan di bulan Sya'ban ini. Insyaallah di bulan Ramadan nanti kita jadikan nilai ibadah kita
harta kita, puasa kita, amalan kita menjadi amalan catatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentu manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja selama ini sama orang tua kita yang masih hidup, kita tidak saling tegur sapa. Mungkin saja sama orang tua kita karena istri kita, karena harta kita, karena kekuasaan kita, karena suaminya sendiri, sehingga putus hubungan silaturahmi dengan orang tuanya. Tidak pernah tegur sapa, bahkan mereka pun tidak pernah melihat, mendoakan dan berjumpa dengan orang tuanya. Ini sangat sedih. La yadkhulul jannah khatim qa'imah. Tidak akan masuk surga seorang hamba tersebut ketika dia memutuskan hubungan silaturahmi. Maka Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin. Sembahlah Allah dan jangan engkau persekutukan dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah engkau kepada orang tua. Mari kita renungkan. Di samping kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung Allah masih beri kesempatan kita untuk hidup, Allah masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Mari kita perbaiki silaturahmi kita, baik dengan orang tua kandung kita yang masih hidup dan maupun kepada mertua kita yang masih hidup. Tidak terlepas apa yang kita dapatkan saat ini, yang kita raih saat ini, harta yang kita dapatkan, kekayaan yang kita dapatkan, rezeki yang diberikan Allah, tidak terlepas dari doanya orang tua yang mustajab di Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedih kita ketika seorang anak tidak mau menyapa orang tuanya. Seorang anak yang tidak mau membahagiakan hati orang tuanya, seorang anak yang memutuskan hubungan silaturahminya dengan orang tuanya dan tidak tegur sapa. Ya Allah, mereka ini tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena istrinya ada, mungkin saja karena hartanya, jabatannya, kekuasaannya, sehingga mereka melalaikan hal demikian. Ingat, Allah mencatat semua apa yang kita lakukan di dunia ini dan akan kita pertanggungjawabkan nanti. Yang kedua, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan karib kerabat kita. Birrul walidain wa bil qurba wal yatama wal masakin. Karib kerabat kita, sekandung dengan kita, kakak dan adik, kemudian satu rahim, sehingga ketika dia besar tidak saling sembah, tidak saling tegur, sehingga Allah tidak akan ridho hal demikian. Maka dalam hal ini kita diucapkan penuh dengan keberkahan ampunan Allah. Mari kita perbaiki hubungan kita. Insya Allah Allah akan ridhoi kita di saat kita berada di bulan Ramadan nanti. Yang terakhir, mari kita perbaiki hati kita, lunakkan hati kita. Kita perhatikan fakir miskin dan anak yatim. Siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan kita yang diberikan harta oleh Allah? Kalau bukan kita yang masih hidup diberi kekuatan oleh Allah, kalau bukan kita yang masih diberi kesempatan Allah untuk beramal, mari kita lunakkan hati kita, kemudian kita ulurkan tangan kita, mari kita bantu fakir miskin dan anak yatim. Mereka termasuk orang-orang yang mendoakan selama ini. Rezeki kita dilebihkan Allah, harta kita dilebihkan Allah, kesehatan kita dijaga Allah, dan bahkan penyakit kita pun diangkat Allah, karena kita mau berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Insya Allah, mari kita perbaiki diri kita di bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan yang penuh dengan berkah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan nantinya bulan tempat kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapkan diri kita di bulan Sya'ban ini. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.